didukung oleh ya, pemirsa, infrastruktur pendukung investasi itulah topik perbincangan kami. Malam ini akan kami lanjutkan kembali. Saya ingin ke Pak Amir Sambodo saat ini. Pak Amir, sebetulnya seberapa besar pengaruh infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan investasi? Tentunya juga ada skala prioritas, kan? Infrastruktur seperti apa yang paling kita butuhkan saat ini? Memang yang paling dirasakan, kita kategori dibagi dua saja ya. Investasi yang skalanya besar, saya mendefinisikan itu yang di atas 200 juta dolar. Biasanya kalau investor mau investasi 200 juta dolar, mereka juga memperhitungkan membangun investasi sendiri. Tapi kalau yang di bawah itu mengharapkan infrastruktur ini dibangun oleh pemerintah pusat maupun daerah atau pihak lain yang tadi lewat misalnya PPP, ya, Public Private Partnership. Nah, yang paling dibutuhkan sekarang itu adalah jalan dan pelabuhan memang, karena lebih banyak itu untuk transportasi. Nah, yang kita lihat sekarang dengan adanya MP3EI ini memang sudah bisa dideteksi ya, KPI tadi. Yang penting sekarang adalah memang bagaimana investasi di daerah ini terintegrasi, terkonek ke atas. Nah, ini yang saya lihat dengan adanya undang-undang kawasan ekonomi khusus, itu adalah terobosan yang kita harapkan bisa memecahkan semua persoalan, paling tidak dalam level perencanaan dan implementasi awal. Dengan adanya KEK itu baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta fokus pada pengembangan kawasan tertentu. Dengan begini maka investasi akan lebih bisa didorong dan menarik minat investor baik dalam maupun luar negeri. Kalau Anda lihat infrastruktur pendukung di luar Jawa sendiri, seperti apa kondisinya? Masih seberapa jauh dari yang ideal? Ya, misalnya kalau kita lihat KEK Semangke, itu relatif sudah baik ya. Tadi Pak Head juga ada menjelaskan bagaimana semua terlibat dari mulai BUMN, ya, karena anggaran dari APBN terbatas, kemudian juga swasta masuk di sana. Nah, yang sekarang menjadi perhatian kita masuk Kalimantan. Kalimantan itu akan dikembangkan misalnya melalui Trans Kalimantan Economic Zone, itu 26.500 hektar. Dari PU juga saya lihat sudah masuk jalan akses ke arah area tersebut. Tapi pelabuhan belum, karena kalau memang 26.500 itu akan menjadi kawasan industri terbesar di dunia pada saat sekarang. Dia perlu pelabuhan paling tidak ada 12 masing-masing industri plus satu hub yang besar pelabuhan. Nah, ini juga harus disiapkan. Kalau kita melihat, kita proyeksikan budget pemerintah sampai 2015 pun atau 2017 itu tidak akan cukup. Sehingga tetap sektor swasta ini harus diajak. Sektor swasta luar maupun dalam. Dan itu perlu insentif. Insentif fiskal. Keringanan pajak, terus kemudian depresiasi yang dipercepat. Yang penting lagi adalah pembebasan tanah, kemudian sinkronisasi di rencana tata ruang, rencana wilayah, itu sangat penting sekali untuk apa yang selama ini menjadi kendala atau mungkin penghambat bagi pihak investor swasta untuk menginvestasikan di infrastruktur? Ya, kalau mereka tentu saja melihatnya kan dari return ya. Investasi untuk infrastruktur ini kan bisa lebih dari 15 tahun. Dia perlu pembiayaan yang lebih murah. Pemerintah sekarang sudah punya infrastructure fund ya, tapi itu tidak cukup. Nah, di sini mereka sebetulnya lebih mengharapkan kepastian usaha. Kepastian usaha itu pertama adalah legalisasi undang-undang. Jadi tidak ada perubahan undang-undang yang signifikan. Kemudian yang kedua adalah masalah tanah. Tanah ini terkait dengan RT RW karena banyak juga kasus itu tumpang tindih tidak hanya dengan proyek lain perkebunan, tapi yang paling berat itu kalau ada taman nasional di sana dengan hutan. Nah, ini harus diperhatikan. Kita akan kembali ke poin itu nanti sebentar lagi. Saya ingin tapi ke Pak Hedianto terlebih dahulu. Tadi Anda sudah sebutkan rencana pembangunan untuk di kawasan atau di Papua. Sebetulnya rencana konkretnya seperti apa untuk mengembangkan kawasan Papua dan juga Indonesia Timur tentunya? Ya, Indonesia Timur ini kan sekarang banyak yang kuatnya ya di bidang perikanan, kelautan, kemudian pangan juga cukup kuat, kemudian juga energi. Nah, untuk yang pangan dan energi ada namanya kawasan MIFE di Merauke. Itu sudah kita siapkan sebagai kawasan untuk berbagai, ada tebu, ada jagung dan sebagainya yang kawasannya luas, karena mencari lahan yang luas seperti di Papua sudah tidak ada lagi di Jawa. Nah, infrastrukturnya kita siapkan baik, pelabuhannya, tapi kita tidak mengandalkan bahwa itu jalan satu-satunya sebagai cara untuk transportasi. Karena di sana banyak sungai-sungai yang besar-besar. Jadi kita akan menggunakan pelabuhan sungai, pelabuhan laut, jalan, dan udara.
terutama untuk orang. Saya rasa udara ke Pegunungan Tengah di Papua juga penting. Kemudian hub yang tadi akan saya sampaikan itu ada di Manado, di Bitung. Jadi Bitung sebagai pelabuhan yang punya kedalaman yang cukup. Kemudian nanti Maluku juga kita lihat dari perikanan kelautannya. Kemudian Bali Nusa itu di kawasan timur juga, itu akan menjadi prioritasnya adalah di bidang pariwisata. Dan juga pangan juga, garam kalau tidak salah kita lakukan di Flores. Nah, pariwisata ini berbeda dengan yang lain. Pariwisata ini harus jaringan jalannya harus luas, tidak harus besar, tapi luas karena jangkauannya banyak. Berarti kita di daerah-daerah ini perlu dukungan-dukungan baik pelabuhan udara, Lombok sudah cukup baik, kemudian Ngurah Rai diperluas, tetapi juga jaringan jalannya yang menuju ke semua pulau-pulau yang terhubung dan terkonek dengan pelabuhan-pelabuhan yang baik pula. Targetnya kapan Pak bisa rampung semua? Sebagian ini sudah, mungkin sekitar 40% sudah. Mungkin akan terasa tahun depan, akan lebih banyak lagi yang kita selesaikan, terutama untuk di Nusa Tenggara itu embung-embung ya, karena di sana mengharapkan bahwa air adalah bagian utama untuk industri-industri mereka. Nah, di sana akan kita jadikan prioritasnya tahun depan ada ratusan embung yang kita bangun, berarti akan banyak sekali yang akan selesai pada tahun-tahun ke depan. Dan pelabuhan-pelabuhan di Halmahera terutama dan jalan-jalan dalam mana yang mendukung pertambangan nikel dan prosesnya, smelternya juga dilakukan di sana, termasuk pariwisatanya. Saya rasa cukup banyak lah nanti yang akan kita selesaikan di wilayah timur, sehingga yang kita sebut sebagai blue economy atau ekonomi yang mengandalkan maritim. Negara ini negara maritim, jadi fokus kita yang ke depan mungkin akan kita utamakan adalah perikanan kelautan di wilayah timur yang akan menjadi motor dari pertumbuhan kawasan kita di wilayah timur. Tadi Pak Amir sempat menyebut soal kawasan ekonomi khusus di luar Jawa. Apa yang sudah dilakukan untuk mendukung KEK ini dan rencana ke depannya? Di Semangke kita sudah menyiapkan jalan dan sudah selesai. Jalan dari Semangke sampai ke jalan lintas timurnya, kemudian lintas timur menuju ke Kuala Tanjung. Itu kira-kira 17 kilo, sudah lebarnya 9 meter dan pelabuhannya sudah selesai karena memang sudah lama. Kemudian juga pemerintah sudah menyiapkan untuk membuat kereta api dari kawasan pusat, kawasan Semangke. Di situ ada industri hilir sama hulu untuk kelapa sawit, karena kelapa sawit andalan kita ke depannya. Di sana sudah cukup lengkap. Nah, jalan-jalan kabupatennya sekarang dari semua perkebunan rakyat supaya ini pertumbuhan ini jangan dinikmati oleh pabrik-pabrik saja, tapi masyarakat yang punya kebun-kebun rakyatnya juga harus ikut dalam pertumbuhan. Itu sudah kita selesaikan. Baik, perbincangan ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama Suara Anda.